Kedua ada compliance, menentukan implementasi standar pada sistem sudah sesuai kriteria kesesuaian. Lalu yang ketiga ada surveillance, menentukan penerapan standar yang berjalan secara berkelanjutan sesuai dengan persyaratan. Ini kalau surveillance ini kalau di 27001 atau di standar-standar ya, standar ISO itu memang biasanya dia tiap tahun akan melakukan surveillance. Dia akan berkelanjutan. Ini salah satu jualannya standar internasional. Jadi tiap tahun mereka mewajibkan dilakukan surveillance. Ini memang jualannya mereka lah, biar mereka tiap tahun ada pendapatan. Itu memang ya salah sendiri Indonesia memang belum punya standar ya. Kita lagi sedang mencoba juga sih ya turunan perban 8 ya, turunan perban IV kita sedang khusus di BSSN sendiri ya, kita sedang mencoba juga untuk membuat tools untuk standarisasi itu. Oke, lanjut. Batang tubuh dalam ISO 19011. Ini ada standar panduan audit, prinsip audit, dan kompetensi auditor. Oke. Prinsip audit. Yang pertama integritas. Yang kedua jujur. Jadi auditor harus jujur. Kalau dokumen ada dibilang ada, kalau dokumen tidak ada dibilang tidak ada. Jadi jangan sampai membelokkan fakta ya. Itu seorang auditor. Karena tadi tujuannya kita continuous improvement. Jadi justru kita membantu organisasi. Kalaupun ada kelemahan di organisasi dalam hal dokumen atau implementasi, justru di situ kita membantu kita membantu organisasi untuk mereka improvement. Lalu profesional, menjaga kerahasiaan. Jadi seorang auditor juga harus menjaga kerahasiaan. Dokumen-dokumen yang sudah Bapak Ibu dapatkan ini itu harus dijaga, jangan sampai keluar. Karena itu karena beberapa dokumen yang akan diberikan ke seorang auditor itu adalah biasanya ada dokumen terbatasnya, bahkan ada dokumen yang rahasianya. Dan mau nggak mau memang sebuah organisasi harus memberikan dokumen tersebut. Karena memang harus diberikan ya, karena itu untuk proses sertifikasi, untuk proses auditnya. Dan seorang auditor harus menjaga kerahasiaannya. Lalu independen, tadi ya kalau sama-sama instansi biasanya bisa cincai ya Pak. Biasanya ya, makanya ini lembaga independen untuk menghindari hal-hal seperti itu. Lalu pendekatan berdasarkan bukti. Kalau ada bukti, ya seorang auditor harus mencari buktinya. Kalau tidak ada bukti, ya sudah bilang tidak ada bukti. Kalau ada bukti, kita bilang ada buktinya. Lalu pendekatan berbasis risiko, seperti yang kemarin saya katakan ya, semuanya itu akan berdasarkan dari analisis risiko terlebih dahulu. Lanjut. Ini komponen dari audit Kominfo. Pertama ada audit kriteria, lalu audit evidence, audit scope, dan audit finding. Audit kriteria itu adalah kumpulan kebijakan, prosedur, dan atau persyaratan yang digunakan sebagai referensi untuk membandingkan bukti audit. Untuk audit evidence adalah catatan, penyataan, fakta, atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diverifikasi. Jadi bukan hanya nanti saat proses audit bukan hanya kita lihat dari aturan-aturan saja di organisasi, tapi kita juga lihat dari catatan, pernyataan, fakta di lapangan. Seorang auditor, seorang asisten auditor juga melakukannya. Jadi tidak semua auditor, baik itu lead auditor, ketua tim auditor, ataupun asisten auditor itu juga akan melakukan inspeksi langsung ke lapangan, inspeksi langsung ke instansinya, dan melakukan wawancara. Jadi bukan hanya berdasarkan dokumen saja yang diberikan, tapi langsung melihat ke lapangan, fakta-fakta di lapangan. Lalu audit scope, ini lingkup dan batasan dari sebuah audit. Jadi audit scope juga harus jelas sesuai dengan scope yang diambil oleh organisasi untuk melakukan audit. Apa yang diaudit oleh organisasi, kita tidak boleh keluar dari scope itu. Intinya seperti itu. Scope data center, scope operasional data center ya kita hanya di operasional saja, tidak ngomongin yang lain. Misalnya organisasi ingin implementasi 27001 pada operasional data center, ya kita hanya di situ bermainnya. Kita tidak ngomongin yang lain. Jadi tidak lebih, misalnya
Kalau di operational data center kita bisa di situ ada monitoring misalnya SOC, dia lebih mengerucut lagi skopnya di monitoring SOC. Ya kita hanya bermain di monitoring SOC saja. Kita tidak akan melihat monitoring NOC-nya, monitoring jaringannya tidak kita lihat. Kita melihat di monitoring security-nya saja. Jadi skopnya harus jelas. Makanya pertama saat ingin mengimplementasikan suatu standar, organisasi itu harus menentukan skopnya dengan jelas, dengan rinci, mengerucut ke satu hal. Jadi tidak yang terlalu luas, karena kalau terlalu luas akhirnya banyak melebarnya. Lalu audit finding, ini hasil evaluasi bukti audit yang telah dikumpulkan terhadap kriteria audit. Ini audit finding, nanti ini adalah temuan-temuan Bapak Ibu sebagai auditor. Apakah sesuai dengan kendalinya, sesuai dengan kontrolnya, apakah dari satu kendali ini semuanya sudah memenuhi, buktinya sudah memenuhi atau belum. Kalau belum, kita akan mendapatkan audit finding, kita akan mendapatkan temuannya. Itulah yang menjadi dasar sebuah organisasi untuk melakukan improvement. Itu suatu kelemahan organisasi, betul, tapi itu dasar organisasi untuk melakukan improvement. Jadi kita tidak, seorang auditor tidak boleh menutupi temuan-temuan ini, menutupi di organisasi ya, tapi kalau menutupi untuk di luar organisasi itu wajib kita jaga kerahasiaan. Lanjut. Metodenya apa saja? Ada di sini ada 6. Yang pertama tinjauan catatan. Ini menurut ISO 19011. Pertama tinjauan catatan. Ini objektifnya untuk verifikasi latar belakang auditor. Contohnya misalnya analisa catatan pendidikan, pelatihan, pekerjaan dan pengalaman audit. Ini harus dimiliki oleh seorang auditor. Lalu umpan balik positif dan negatif untuk memberikan informasi tentang mengenai kinerja auditor. Ini ada survei, kuesioner, referensi pribadi. Ini yang sebagai seorang auditor kita harus memiliki ya. Lalu wawancara untuk mengevaluasi atribut personal dan keterampilan berkomunikasi. Jadi Bapak Ibu sebagai seorang auditor juga kita harus siap-siap untuk berkomunikasi juga. Kita harus belajar bagaimana mewawancarai seorang auditi. Kalau di AKI auditan. Saya agak sering ketukar antara auditan. Kalau di AKI kita menyebutnya auditan ya. Jadi seorang auditor, seorang asisten auditor, kita harus siap-siap juga untuk melakukan wawancara terhadap auditan. Cara yang mudah untuk wawancara yang pasti nanti akan kita bahas mengenai audit plan. Jadi kita harus sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan. Jadi biar kita nggak melebar. Kalau dulu saat saya mengambil sertifikasi lead auditor juga itu selalu disebutkan nih sama pengajarnya. Jadi sebelum melakukan wawancara kita bikin dulu juga nih kisi-kisinya. Auditor harus bikin kisi-kisi juga karena namanya manusia, terkadang kita juga pasti akan lupa sesuatu. Daripada di depan auditan nanti kita gelagapan, ya kita harus siapin juga daftar pertanyaan kisi-kisinya. Lalu selanjutnya setelah wawancara ada observasi untuk mengevaluasi atribut personal dan kemampuan untuk aplikasi pengetahuan dan keahlian. Ini seorang auditor juga harus melakukan observasi. Ini makanya seorang auditor yang kemarin juga banyak pertanyaan, apakah seorang auditor harus memiliki kemampuan, misal di keamanan informasi ya, kita di AKI ini harus memiliki kemampuan keamanan informasi. Secara dalam tidak perlu, namun kita harus mengerti kulit-kulitnya. Dasar-dasar kita juga perlu tahu. Misal ngomongin security operation center yang tadi, di SOC itu apa saja yang digunakan, teknologinya menggunakan apa saja. Jangan sampai nanti auditor nggak tahu sama sekali. Auditor begitu di salah satu kontrol dia butuh bukti log aktivitas yang seperti apa, mencarinya di mana tidak tahu. Nah itu akan jadi bingung juga sebagai seorang auditor. Jadi auditor juga harus mengerti juga mengenai pengetahuan tentang keamanan informasi. Walaupun tidak secara dalam, tapi mengerti kulit-kulitnya itu harus. Lalu ujian, dan terakhir adalah tinjauan pasca audit. Jadi setelah audit juga harus dilakukan tinjauan. Lanjut dulu. Nah ini kompetensi seorang auditor. Jadi menurut 19011 ya, di